Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus, saya ucapkan selamat pagi. Kita akan masuki untuk peneguhan nikah pada pagi hari ini, yaitu kita akan mulai dengan kebaktian. Untuk itu dan kita mengambil satu teduh kita dimulai. Kejadian pasal 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Amin. Satu dulu selesai. Saya mengundang kita menyanyi dan nyanyian 401. Silakan berdiri, kita menyanyi 401. Kita semua bergembira dalam Tuhan, meneguhkan nikah. Insan dua, satu padu, berjatuh meneguhi hidup baru, bersukacita, puji Tuhan, puji dan syukur diucapkan. Puji Tuhan selamanya, bersatu padu dalam kasih-Nya. Panjang hidup rukun padu, saling mengasihi, menghormati. Allah Bapa melindungi, jauhkan dari segala susah, bersukacita, puji Tuhan, puji dan syukur diucapkan. Puji Tuhan selamanya, bersatu padu dalam kasih-Nya. Berkat Tuhan diberikan, anugerahnya pun diselampakannya. Hidup suci dan berbakti, bersatu padu di dalam kasih, bersukacita, puji Tuhan, puji dan syukur diucapkan. Puji Tuhan selamanya, dan satu padu dalam kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah pencipta langit dan alam semesta, di pagi hari ini kami bersyukur kami dapat mengadakan kebaktian peneguhan di rumah Lei Mengkyun ya, Mengkyun
dan sama pasangannya, yaitu Ibu Iyuk. Kami bersyukur dan kami dapat hadir tempat ini, dan kami menyerahkan untuk acara kebaktian dan peneguhan. Kiranya Tuhan memimpin untuk menolong semua dari awal sampai akhir. Kami serahkan dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Membaca. Kita membaca dalam Yohanes, Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-11. Kita baca secara bertanggapan. Saya baca yang pertama dan saudari baca kedua, dan silih berganti. Dan 3 ayat terakhir kita sama-sama membaca. Injil Yohanes pasal 2. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya dan juga perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, maukah engkau memberi padaku, ibu, satu belum tiba? Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada tembayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 3 Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang tutuplah dan bawalah pada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki sama-sama dan berkata kepadanya, setiap orang yang hidangkan yang baik dahulu bagi yang baik, tapi kemudian yang baik. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Selanjutnya kita akan menyanyi 212. Hidup untukmu, serahkan diriku, seluruh hidupku perkenankanmu, dan ku mau setia turut kehendakmu, memikul salib, ikut Tuhanku. Oh Yesus Tuhanku, ku serahkan diriku, Kau rela disalibkan untuk menebusku, dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di jantungku sepanjang umur hidupku, ku serahkan untukmu. Hidup untukmu yang disalibkan, mendamaikanku dengan Allahku, dan ku bersyukur Kau memanggilku, ku serahkan semua, ikut Tuhanku. Oh Yesus Tuhanku, serahkan diriku, Kau rela disalibkan untuk menebusku, dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di jantungku sepanjang umur hidupku, ku serahkan untukmu. Hidup untukmu, semua milikku, segenap jantung akanmu, ku rela tanggung segala derita, ku kan diberi hidup yang kekal. Oh Yesusku Tuhanku, ku serahkan diriku, Kau rela disalibkan untuk menebusku, dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di jantungku sepanjang umur hidupku, ku serahkan untukmu. Hidup untukmu, panjang hidupku, senyum wajahmu bagi milikku, ku mau mencari domba yang sesat, bawa mereka ke pelukanmu.
Oh Yesusku Tuhanku, ku serahkan diriku, Kau rela disalibkan untuk menebusku, dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di jantungku sepanjang umur hidupku, ku serahkan untukmu. Selanjutnya, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, nah, kita akan menyanyi nyanyian yaitu dan 232. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam hibur jantungku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberi apa yang ku perlu, suka dan derita bergantian akan memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberikan tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalau musuhku kejam. Namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, beserta dalam suka dan duka, akan menguatkan jantungku. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala dan yaitu Peter Joksan. Setelah firman Tuhan nanti akan yaitu untuk peneguhan nikah, itu pemberkatan peneguhan nikah yang akan dipimpin oleh Pendeta Kimpang. Untuk itu kami persilakan dan Gembala Sidang untuk menyampaikan firman Tuhan. Sini nampak nggak? Ya, mereka bisa hadap ya. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, khususnya saudara Heu Meng Yun dan saudari Iyok dan kedua anaknya
yang ada di sini, satu yang sulung ada di Jakarta. Nah, kita mengucap syukur bahwa kita dapat berkebaktian. Tadi kita sudah bersama-sama membaca firman Tuhan, bahkan juga memuji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca lagi dari Yohanes 12 ayat 12 dari pasal 2 ya, bagian tadi. Yohanes 2 ayat 12. Yohanes 2 ayat 12. Kita baca dengan serentak. Johan Fujim Nyi Chong Sip Nyi Chet 2:12. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Mari kita berdoa sekali tokoh. Allah Bapa kami yang bertahta kekal dalam kerajaan sorga, Allah Bapa yang menciptakan kami melalui putramu Tuhan Yesus, Allah Bapa yang telah membentuk keluarga Kristen yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Sebelum mereka jatuh dalam dosa, mereka menikmati kebahagiaan sempurna di dalam Taman Eden. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, Engkau juga masih membentuk keluarga-keluarga yang telah Engkau berkati melalui iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini ya Bapa, sesuai dengan janji-Mu di firman-Mu, jikalau kami membangun rumah bersama-sama dengan Tuhan, Tuhanlah yang membangun rumah untuk kami, sehingga rumah tangga yang dibangun akan dapat memuliakan nama Engkau. Ya Bapa, kami serahkan firman yang akan kami simak pada saat ini. Mohon Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk mengerti dan memberikan kami iman yang teguh, sehingga kami dapat melaksanakan firman-Mu dan menjadi saksi untuk firman-Mu, sehingga nama Putra-Mu Tuhan Yesus dimuliakan dan dipercayai. Ya Bapa, kami tahu kami orang berdosa, mohon pengampunan, dan kami tahu hanya dengan darah Yesus yang sudah dicurahkannya, dosa-dosa kami dapat diampuni. Kami serahkan waktu ini ke dalam pimpinan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tadi sudah dibacakan kita bersama-sama dari Injil Yohanes pasal 2. Itu adalah mujizat Yesus yang pertama yang dia lakukan di atas muka bumi. Nah, kita pernah belajar di gereja, khususnya anak-anak sekolah Alkitab liburan. Tuhan Yesus, dia adalah Tuhan, tapi dia juga manusia yang sejati. Dia sudah melakukan pelayanan di muka bumi selama 3,5 tahun. Dan ternyata waktu dia mulai melayani kepada orang-orang di Israel waktu itu, dia pertama-tama melayani satu keluarga yang sedang menikah. Nah, ini terjadi di Kana, di daerah Galilea. Galilea adalah danau yang cantik, yang disebut dengan Laut Galilea juga. Itu danau yang sangat besar. Dari satu sudut ke sudut yang lain itu 10 km. Danau yang sangat indah, dan di pinggir danau banyak ya bunga-bunga, banyak burung, dalam danau banyak ikan-ikan, sehingga menjadi tempat wisata, menjadi tempat ya orang mencari nafkah. Nah, di situ ada satu tempat yang bernama Kana Galilea, karena di Alkitab itu banyak tempat yang bernama Kana. Ada Kana Galilea, ada Kana di daerah Asyur ya, Asyir ya, suku Asyir. Jadi ada 2 kota yang bernama Kana. Coba kita perhatikan, ini terjadi di perkawinan. Nah, kenapa Yesus hadir di perkawinan? Dan kalau kita membaca kitab Kejadian pasal 2, siapa yang membentuk keluarga? Yang membentuk keluarga tidak lain tak bukan adalah Allah. Sudah kita pelajari dalam kelas pranikah kan, bahwa Allah menciptakan Adam, terus dia membuat Hawa. Jadi pernikahan itu bukan hanya antara suami istri, tetapi ada siapa di dalam keluarga itu? Allah sendiri. Jadi di sini Allah
ya mengutus putranya Tuhan Yesus pergi ke Kana. Nah, di sini kita lihat ya, Tuhan Yesus bisa pergi ke situ, ada orang mengatakan karena dia mengikuti ibunya. Kalau kita lihat dalam pembacaan kita tadi, ada disebut ibu Yesus pada ayat 1. Kemudian ayat 5 disebut lagi ibu Yesus. Tolong digarisbawahi ya. Kemudian tadi ayat 12 juga bersama-sama dengan ibunya Yesus. Ada 3 kali disebut ibu Yesus, ibu Yesus, ibu Yesus. Jadi Tuhan Yesus, dia adalah Allah, tapi dia menjelma menjadi manusia melalui seorang perawan yang bernama Maria. Kita tahu bahwa Maria itu mengandung karena kuasa Roh Kudus, dan dia melahirkan Yesus, dan bapak angkat Yesus adalah Yusuf, dan bapak Yesus adalah Allah Bapa di sorga. Jadi Tuhan Yesus sudah hidup di tengah-tengah keluarga Yusuf selama 30 tahun. 30 tahun. Nah, Yesus ya waktu kecil kita membaca di Alkitab, dia hanya ya menjalankan yaitu hukum Taurat. Disunat pada hari ke-8, diberi nama, kemudian 40 hari kemudian Maria pergi ke Bait Allah menyucikan dirinya sesuai dengan hukum Taurat. Baru setelah itu Tuhan Yesus ya dikatakan dia pergi bersama-sama keluarga Yusuf dan Maria pada saat usianya 12 tahun. Dia berjalan kaki dari Nazaret ke Yerusalem mengikuti hari raya Paskah 12 tahun, dan pada saat itu ya, keluarga Yusuf sudah pulang ke Nazaret. Di tengah-tengah jalan mereka baru tahu ternyata Tuhan Yesus tidak bersama-sama mereka. Dan mereka kembali lagi ke Yerusalem mencari Yesus, dan Yesus berada di dalam Bait Allah sedang berdiskusi dengan ahli-ahli Taurat tentang firman Tuhan. Nah, setelah itu dari umur 12 sampai umur 30 tidak ada Alkitab mencatat apa yang secara terinci terjadi dalam hidup Yesus. Hanya dikatakan ya, Tuhan Yesus bertumbuh secara jasmani dan secara rohani, dan dia ya disukai oleh Allah dan manusia. Nah, kenapa Yesus ya dia melayani pertama kali di sebuah perkawinan? Karena Allah lah yang membentuk satu keluarga. Jadi perkawinan itu secara Alkitab ya, kalau hanya kawin di catatan sipil, kawin adat itu belum cukup. Harus ada pemberkatan nikah, yaitu suami istri sama-sama berjanji ya di hadapan Tuhan untuk menjadi suami dan istri sampai maut memisahkan. Baik keadaan susah, keadaan senang, keadaan miskin, keadaan kaya, keadaan sakit, keadaan sehat, ya sama-sama setia ya sebagai suami dan istri. Nah, di sini kalau kita lihat Tuhan Yesus, dia adalah Allah, tapi dia juga adalah seorang manusia. Sebagai seorang manusia, dia punya kerabat. Nah, kerabatnya ini adalah kerabatnya Maria. Maria lah yang saya percaya diundang ya ke perkawinan itu, karena kita lihat di sini peran Maria cukup signifikan ya, dalam pesta perkawinan ini. Dan Yesus datang bersama murid-muridnya ke perkawinan itu. Ya, jadi dikatakan perkawinan-perkawinan. Nah, kalau kita lihat di sini, ternyata ya apa yang terjadi? Waktu mereka berada dalam perkawinan di zaman dulu itu bukan seperti kita di Kalimantan Barat ya, mengundang orang, pestanya hanya dari jam 5 sampai jam 8. Nah, zaman dulu mereka kalau mengundang orang, pestanya itu minimal 7 hari. Berapa hari? 7 hari. Jadi wajar saja ketika mereka sedang berpesta, ternyata apa yang terjadi? Mereka mengalami kehabisan anggur. Anggur ini bukan arak ya, bukan berarti orang Kristen boleh minum arak ya sampai mabuk, bukan ya. Tapi ini adalah jus anggur. Nah, di sini kalau kita lihat Yesus diundang bersama murid-muridnya. Nah, di sini kita tidak tahu berapa banyak murid Yesus karena Yesus baru mulai melayani. Dan waktu di perkawinan itu kita bersyukur ya, perkawinan itu bukanlah suatu ikatan yang tanpa problem. Bisa saja orang yang baru menikah ada problem. Bisa saja orang yang menikah sudah 14 tahun, kita baca di dalam koran. Tiba-tiba suaminya menggugat istrinya bercerai. Ya kan? Masalah itu bisa terjadi kapan saja. Nah, untuk memulai
sebuah keluarga itu gampang loh. Tapi untuk melanjutkan keluarga yang berkenan pada Tuhan itu perlu perjuangan berat. Nah, di sini ada sebuah petunjuk ya untuk keluarga dari saudara Menkyun. Bagaimana keluarga ini bisa menjadi keluarga yang berbahagia, yang memuliakan Tuhan. Di sini kalau kita lihat tidak disebut siapa nama mempelai prianya, tidak disebut siapa nama mempelai perempuannya. Tetapi di sini berulang kali disebut Ibu Yesus. Ini penting ya. Dalam kehidupan kita, kalau kita kerohaniannya itu belum mantap, kita harus punya kawan yang punya kerohanian mantap, yang bisa mengangkat kerohanian kita. Nah, saya bersyukur ya, saudara Menkyun, sudah lama ya tidak berjumpa, karena sudah lama tidak berkebaktian. Tiba-tiba saudara Akyun ya bertemu dengan PI Julimin, ya mengutarakan supaya gereja bisa membantu dalam hal penubuhan nikah, supaya dapat memperoleh surat akta tambahan dari pernikahan, supaya dapat dicatatkan ya pernikahannya di catatan sipil sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dengan demikian keluarga ini kembali ya berkebaktian di gereja, kemudian mengikuti kelas pranikah. Saya percaya ya, kalau kita sering ya belajar firman Tuhan, maka kerohanian kita akan bertumbuh. Kita lihat di sini ya, mempelai pria, mempelai wanita, tidak disebut siapa mereka, tapi di sini Ibu Yesus tidak disebut namanya Maria, itu muncul 3 kali namanya. Nah, Ibu Yesus ketika melihat ya keadaan yang terjadi, problem yang terjadi, kekurangan anggur, ini masalah berat. Kenapa? Kalau masalah ini tidak diselesaikan, keluarga ini akan malu kan? Masa kita berpesta, mengundang orang, makanannya habis gitu loh. Betul nggak? Minumannya habis. Ya, keluarganya akan jadi malu. Jadi di sini Maria dia sudah menunggu selama 30 tahun loh. Dia hidup bersama Tuhan Yesus, ya, dari Yesus lahir sampai saat ini Yesus tidak pernah melakukan mujizat 1 kali pun loh di keluarganya Yusuf. Yusuf itu keluarganya miskin, Yesus lahir di keluarga Yusuf, Yusuf itu tetap miskin loh. Yusuf itu tukang kayu, Yesus pun tukang kayu. Jadi jangan percaya orang mengatakan, oh kalau kamu percaya Yesus kamu akan kaya. Kamu kalau percaya Yesus, kamu akan sehat, nggak akan sakit. Tidak ya. Nah, Yesus itu dia hidup bersama Maria 30 tahun. Dan Maria tahu persis ya, seorang nabi, seorang imam, seorang raja, Yesus adalah Kristus, akan mulai melayani pada saat usianya Yesus itu 30 tahun. Usianya berapa? 30 tahun. Nah, waktu Yesus berada di rumah itu, Maria berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Tanpa perlu dilapor pun kepada Yesus, Yesus tahu tidak bahwa mereka kehabisan anggur. Yesus sudah tahu loh, Yesus tahu dia akan ke pesta pernikahan itu dan akan terjadi anggurnya habis. Karena Yesus itu ya, sebelum peristiwa terjadi, dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Paham nggak? Kita tidak tahu tahun depan apa yang akan terjadi dengan Samuel, dengan Fani kan? Tapi Tuhan Yesus sudah tahu loh, karena dia tidak berubah kemarin, hari ini, selama-lamanya. Mengerti? Nah, dia sudah tahu tanpa perlu diberitahu. Kenapa? Karena dia maha tahu. Dia juga maha hadir loh. Karena kita di sini bertemu dalam nama Yesus, dia ada di sini. Ada di sini. Nah, waktu Yesus ya, kita lihat ya, diberi laporan, Yesus menjawab ya, jawaban di ayat 4. Coba kita baca sama-sama. Ada sedikit koreksi dalam terjemahan bahasa Indonesia ya. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau dariku, Ibu, saatku belum tiba. Nah, bahasa Indonesia ada 2 kata yang perlu diganti. Mau apakah engkau dariku, bukan ibu loh. Dia tidak panggil ibu, tapi bahasa Indonesia disebut ibu. Dia panggil hai wanita. Dia panggil apa? Hai wanita. Dan bukan saat, jamku belum tiba. Jam. Ya, tadi kita sudah janji tanggal 21 April jam 10 pagi.
Kami datang di sini memulai kebaktian jam 10 pagi. Ada jamnya ya. Nah, kenapa Yesus memanggil ibunya, hai wanita? Apakah nggak sopan? Enggak. Yesus kamu tahu ya, dia bukan hanya manusia saja, tapi dia Tuhan loh. Siapa yang menciptakan Maria? Dia. Tapi dia meminjam rahim Maria untuk melahirkan dia dan membawa dia besar. Jadi dia memanggil orang sebagai hai wanita, bukan tidak hormat. Seringkali Yesus memanggil orang dengan nama hai wanita. Ya, kalau zaman sekarang kan panggilan itu kelihatannya nggak sopan, hai cewek gitu kan, kelihatannya nggak sopan gitu ya. Nah, tapi ini bukan ya, hai wanita. Tuhan Yesus pernah memanggil siapa itu? Kalau kamu baca di dalam Injil Yohanes 4 ya, coba lihat ya, ayat 21. Seorang wanita yang punya banyak suami sedang menimba air di sumur Yakob. Dia juga memanggil wanita itu, coba dibaca sama-sama, Yohanes 4 ayat 21. Dia bagi apa? Ya, kita lihat ya. 21. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai wanita, jamku akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Hai wanita, jamnya akan tiba. Nah, kenapa dia memanggil ibunya sebagai wanita? Memang itu panggilan yang terhormat. Dan ini juga terjadi kalau kita lihat di Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-15 ya, waktu Yesus disalib. Dia memanggil lagi kepada Maria, hai wanita. Kemudian dia menunjuk kepada Yohanes, inilah putramu. Karena dia menyerahkan Maria kepada Rasul Yohanes. Nah, Yesus pun pernah memanggil Maria Magdalena ya sebagai wanita. Itu dalam Injil Yohanes juga ya, pasal 20 ayat 15. Kemudian Yesus memanggil ibunya sebagai wanita lagi di Yohanes 19:26. Nah, sedangkan Yesus juga pernah memanggil perempuan ya, Sirofenisia yang putrinya sakit minta disembuhkan Yesus dalam Matius 15:28 sebagai hai wanita. Jadi bukan panggilan yang tidak terhormat. Paham ya? Dia sebagai Allah, dia memanggil Maria sebagai manusia. Dan di sini dia mengatakan jamku belum tiba. Kenapa jam dia belum tiba? Maksudnya begini loh. Tuhan Yesus memang akan mengadakan mujizat di keluarga itu. Ya, kita tidak bisa mengatur-ngatur Tuhan Yesus loh. Paham nggak? Tuhan Yesus yang mengatur kita. Jangan kita yang mengatur Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatur kita loh. Dia mengatakan kamu bekerja dari Senin sampai Sabtu. Hari Minggu dia atur kamu kemana? Ke gereja. Jangan kita yang atur loh. Ya, saya bilang Tuhan Yesus ya, saya mau tiap hari ya dari Senin sampai hari Minggu saya mau cari duit terus. Jangan. Siapa yang ngatur hidup kita? Ya, Yesus ya. Yesus bilang jamku belum tiba. Kalau kita periksa kata jam di sini penting loh. Yesus melayani di muka bumi hanya 3,5 tahun. Nah, kalau 3,5 tahun kita kalikan ya dengan 365 hari, itu Tuhan Yesus melayani hanya 1277 hari. Tidak lama ya. Kalian tinggal di sini sudah berapa tahun? Sudah 10 tahun ya. Sudah lama ya. Tuhan Yesus hanya melayani 3,5 tahun. Lebih lama daripada kita sekolah di mana? SMP ya. Nah, kamu sekarang sekolah di mana? SMP. SMA. Makanya SMA hanya 3 tahun ya. Tuhan Yesus melayani 3,5 tahun. Yang saya pernah sekolah SMA 3,5 tahun karena pergantian kurikulum ya. Ya, bukan 3 tahun tapi ditambah ya, dari Januari berubah jadi Juli. Itu terjadi di zamannya saya. Jadi saya sekolah SMA-nya 3,5 tahun ya, seperti Yesus melayani 3,5 tahun. Nah, kalau kita hitung 3,5 tahun berapa jamnya? Kira-kira 15.330 jam Tuhan Yesus melayani. Tapi dia melayani hanya siang hari loh. Jadi dibagi 2 tuh. Nggak mungkin malam hari dia melayani kan? Orang sudah tidur ya. Jadi bekerja selama siang 12 jam. Jadi kenapa Yesus mengatakan jam? Karena Tuhan Yesus itu punya jadwal sudah. Ya, jam berapa dia bangun, jam berapa ya dia berdoa, jam berapa dia mulai melayani, malam hari dia berdoa lagi, jam berapa dia istirahat dan seterusnya. Kita juga begitu ya, jam. Tapi jam di sini menunjuk kepada jam yang paling penting dalam pelayanan Tuhan Yesus, yaitu dia mati di salib.
Kapan itu? Pada hari Jumat Agung. Jamnya jam 9 pagi dia disalib. Jam 12 siang itu matahari menjadi gelap. Sampai jam 3 sore. Jam 3 sore dia menghembuskan napasnya. Ada jamnya. Ya, jadi semua kita hidup ya, sudah Tuhan tentukan. Termasuk hari ini, kenapa kita bisa berkebaktian di sini? Itu Tuhan sudah tentukan loh. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Nah, kita lihat di sini, masalah ini terjadi pertama, bagaimana bisa selesai? Kalau kita kerohaniannya belum mantap, kita harus punya kawan yang kerohaniannya lebih mantap. Paham? Itu caranya Tuhan membukakan jalan untuk kita. Bagaimana keluarga bisa bahagia. Ya, dalam hal ini, ya, keluarga ini sudah berkebaktian. Ya, kita harapkan ya keluarga ini setia dalam kebaktian, dan pada pertengahan tahun nanti ada kelas ya pengetahuan dasar Alkitab, berempat bisa ikut ya. Nanti bisa akhir tahun ya. Yang belum dibaptis bisa dibaptis, dan yang sudah dibaptis pindah menjadi anggota gereja secara resmi. Itulah ya. Jadi perlu orang membawa loh, orang yang lebih rohani membimbing kalian. Ya, karena keluarga itu tidak boleh tidak ada bimbingan rohani. Seperti keluarga ini kan, siapa yang membimbing mereka? Maria. Ya, kita bersyukur. Itu yang pertama. Nah, kemudian Yesus walaupun berkata begitu kepada ibunya, dia mentaati apa yang dikatakan oleh ibunya. Ayat 5. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan Yesus kepada kamu, buatlah itu. Kunci kedua supaya keluarga bahagia apa? Taat. Kunci pertama apa? Ada pembimbing rohani. Ada apa? Pembimbing rohani. Nggak boleh ya kita nggak punya pembimbing rohani. Kamu sekolah, ada guru yang lebih pandai daripada kamu. Betul nggak? Kamu kerja, kamu punya bos kan yang membimbing kamu. Nah, kamu hidup, ada siapa yang membimbing kamu? Tuhan Yesus melalui hamba-hamba Tuhan di dalam gereja. Paham ya? Itu nggak boleh, nggak ada. Kalau nggak ada, keluarganya pasti nggak bahagia. Kalau ada, bisa memuliakan Tuhan. Nah, kata kedua itu taat. Apa? Taat. Ya. Maria berkata kepada para pelayan pesta. Nah, ternyata Maria itu tidak berkata kepada pemimpin pesta loh. Dia langsung ya. Padahal di dalam keluarga itu ada pemimpin pesta yang mengatur semuanya. Tetapi dia langsung bilang sama pelayan. Kemungkinan besar ya Maria ini adalah apa? Menjadi orang yang dituakan di keluarga dari mempelai. Gak tahu mempelai pria atau wanita. Dia berkata kepada pelayan, apa yang Yesus katakan kamu kerjakan. Nah, di situ ada 6 tempayan. Nah, di sini kata tempayan karena di Indonesia banyak tempayan ya. Sebenarnya kita nggak tahu ukurannya berapa besar. Ini digunakan untuk menampung air ya. Nah, kenapa banyak tempayan? Karena untuk pesta, orang yang datang ke rumah itu harus cuci kaki dulu. Seperti zaman dulu kan, kita cuci kaki sebelum masuk rumah. Jadi ada 6 tempayan untuk mencuci kaki, mencuci tangan menurut tradisi orang Yahudi, dan diuraikan di sini oleh Yohanes, 1 tempayan isinya 3 buyung. Kita nggak tahu persis sebesar apa ya. Nah, kemudian Yesus berfirman kepada para pelayan. Ini penting loh. Apa itu taat? Taat itu setiap hari harus membaca firman. Apa itu taat? Ya, bapaknya, ibunya, anak-anaknya membaca firman. Nah, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Ya kan? Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Perintah Yesus itu harus kita jalankan loh. Gak usah kita tawar-tawar. Kenapa? Kalau kita menuruti perintah Yesus, kita diberkati. Tapi kalau kita tidak menuruti perintah Yesus, bagaimana? Kita akan rotan. Karena kamu anak Tuhan. Masing-masing kita sudah percaya Yesus ya. Seperti anak kalau dia nakal, orang tuanya melihat dia nakal, dia akan dengan merotan apa? Bagian pantatnya. Supaya dia sadar dia itu bersalah. Nah, tempayan itu setelah diisi dengan air, Yesus berperintahkan lagi kepada mereka. Ayat ke-8, coba kita baca. Ya, sekarang cedoklah ya.
dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Nah, masalah ini ya terjadi. Pemimpin pesta itu harusnya dia yang menangani kan air anggur yang kurang, tapi ternyata pelayan-pelayan itu yang menyelesaikan masalah bersama Tuhan Yesus. Di waktu ya anggur ini dicicipi ya oleh pemimpin pesta, anggur ini adalah air yang sudah jadi anggur. Kok bisa ya? Air itu walaupun kamu bawa kemana-mana, nggak mungkin berubah jadi anggur loh. Ngerti nggak? Karena unsur kimianya beda. Air itu hanya H2O, ya murni. Ya, tidak ada unsur-unsur yang lain. Yang paling-paling dia ada mineral. Mana dia ada karbon yang dari anggur. Nah, kenapa bisa ya dari air berubah menjadi anggur? Nah, kalau kita lihat di dalam 4 Injil, Tuhan Yesus itu melakukan mujizat demi mujizat. Mujizat yang Yesus lakukan, dia melakukan benda mati bisa dibuatnya untuk memberkati kita. Contohnya air menjadi anggur. Contohnya apa lagi? Ada 5 roti, 2 ikan untuk memberkati 5.000 keluarga. Jadi kalau kita teliti lebih lanjut ya, ada 7 aspek ya mujizat Yesus. Yang pertama, benda mati turut perintah Yesus. Yang kedua apa? Alam. Waktu badai mengamuk, Tuhan Yesus perintahkan diam, alam pun ikut perintah Yesus. Yang ketiga, badan manusia. Begitu banyak orang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Kemudian roh jahat, Tuhan Yesus usir. Kemudian roh manusia yang mati. Kemudian fauna, binatang, ikut perintah Yesus. Jadi waktu Yesus ya melihat Petrus dan kawan-kawan tidak dapat menangkap ikan, dia meminta Petrus ya, supaya perahunya pada tengah hari dibuat lebih jauh dari pantai, lebih dalam lagi, dan tebarkan jalanmu sebelah kanan. Dan Petrus mengikutinya. Ternyata semua ikan dari dalam danau Galilea menabrak itu jalannya Petrus, sehingga jalannya jadi koyak. Jadi binatang juga turut perintah Yesus. Apalagi manusia, ya kan? Betul nggak? Kita punya telinga nggak? Kita punya mata. Untuk apa telinga kita? Mendengarkan perintah Yesus. Apa gunanya mata kita? Membaca perintah Yesus dalam Alkitab. Nah, kemudian kita lihat ya, pohon juga ikut perintah Yesus tuh. Tuhan Yesus pernah mengutuk apa? Pohon apa namanya? Pohon apa namanya? Waktu dia pagi-pagi mau sarapan, dari jauh dia lihat pohonnya begitu lebat daunnya, sampai dekat ternyata nggak ada buahnya. Pohon apa namanya? Bukan aren, ara, ya kan, ara ya. Jadi pohon ara dikutuk Yesus dan pohon itu langsung kering, besoknya langsung mati total. Jadi semua mendengarkan perintah Yesus kan? Benda mati, alam, badan manusia, siapa lagi? Roh jahat, roh manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Nah, kita juga sama ya. Sebagai orang Kristen, kita harus lebih mendengarkan perintah Yesus, di mana air diubahnya oleh Tuhan Yesus menjadi anggur. Ini hal yang tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa mungkin? Karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Paham ya? Nah, waktu pelayan-pelayan itu ya membawa anggur ini kepada pemimpin pesta, pemimpin pesta ini kamu lihat ya, dia tidak tahu dari mana datangnya anggur itu. Kenapa bisa begitu ya? Dalam kehidupan kita seringkali ya Tuhan menolong kita ya. Orang lain tuh nggak tahu kenapa kita ditolong Tuhan. Paham nggak? Kalau keluarga ini ada pergumulan, kalian bisa berdoa dan Tuhan menolong. Dan orang yang harusnya menolong, dia nggak tahu kenapa kamu ditolong. Pemimpin pesta ini kan harusnya yang menyelesaikan masalah, tidak ada anggur kan? Ternyata anggurnya datang, dia cicipi, dia nggak tahu apa yang terjadi. Dan dikatakan di sini, hanya pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Artinya begini loh, pemimpin pesta ini, dia nggak tahu tuh Tuhan Yesus. Pelayan
pelayan ini justru yang sudah tahu Tuhan Yesus, dan dia tidak panggil Tuhan Yesus, tapi dia panggil mempelai pria. Kenapa mempelai pria? Karena kalau sudah berkeluarga, yang jadi kepala keluarga adalah ayah. Ya, paham ya? Nah, suatu saat nanti ya, kalau kalian sudah besar, kalian berkeluarga, ya, kepala keluarga itu bapak. Jadi tidak boleh menikah dengan orang yang tidak percaya Yesus. Paham? Karena dia akan menjadi kepala keluarga. Kamu bayangkan ya, kalau sampai kepala keluarganya tidak beriman pada Yesus, maka keluarga itu akan hancur lebur. Nah, khususnya laki-laki yang mau menjadi kepala keluarga juga harus bagaimana? Menjadi kepala keluarga yang tahu Tuhan Yesus. Nah, saya percaya ya, waktu mempelai pria ini dikasih tahu, dia jadi bengong ya. Jadi apa? Bengong dia. Dan pemimpin pesta itu berkata kepada kepala keluarga itu, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah puas barulah yang kurang baik. Ini manusia selalu begitu ya. Untuk memulai sesuatu yang baik, wah gampang loh. Misalnya kita kalau membangun rumah, masih baru, wah semangat sekali loh. Wah, ini saya mau selesaikan, rumahnya cantik ya. Tapi setelah rumah itu 20 tahun, udah jadi agak bagaimana? Kusam, ada yang bocor ya. Kita udah nggak semangat. Itu manusia loh. Pernikahan juga begitu ya. Waktu menikah, wah enak sekali. Tapi setelah berjalan, makin lama makin apa? Itu orang dunia. Tapi bersama Yesus bagaimana? Masih ingat segitiga pernikahan? Masih ingat kan? Ini Allah, ini suami, ini istri. Kenapa bisa makin lama makin dekat? Kalau dunia kan makin lama makin jauh, betul nggak? Kalau keluarga Kristen kenapa makin lama makin dekat? Karena ada persekutuan, ada kebaktian, ada baca firman, sama-sama menjalankan firman. Bapak menjalankan firman, mama menjalankan firman, anak-anak menjalankan firman. Makin lama makin, bukan makin jauh, makin apa? Makin dekat. Ngerti? Makanya dia bilang ya, orang keluar yang baik dulu, baru yang tidak baik. Tetapi engkau ya, dari awal baik, sekarang pun ya masih ada yang baik. Ini loh, kalau kita ikut Yesus loh, kemarin baik, hari ini baik, besok ada nggak hari yang nggak baik orang Kristen? Ada nggak? Nggak ada kan? Semuanya baik. Bahkan Roma 8:28, segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan untuk orang-orang yang mengasihi Allah. Roma 8:28. Tidak ada yang tidak baik. Jadi orang dunia makin hari makin tidak baik, tapi keluarga Kristen makin hari makin baik dan tetap baik. Nah, kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 1, setiap hari Allah berkata baik, bahkan hari ke-7 setelah dia menciptakan semua, dia berkata sungguh amat baik. Paham ya? Nah, kebaikan itu di mana kuncinya? Harus percaya kabar baik, Injil. Keluarga yang harus percaya pada satu, Yesus sudah mati untuk dosa-dosa kita. Jangan lupa itu ya. Kalau kamu ditanya, kenapa keluarga kami bahagia? Karena Tuhan Yesus sudah mati untuk dosa-dosa kami. Yang kedua, apa buktinya dia mati? Dia sudah dikubur. Yang ketiga, dia sudah bangkit pada hari Minggu, hari ketiga sesuai kitab suci. Apa buktinya dia sudah bangkit? Dia menampakkan diri. Itu namanya kabar baik. Jadi kenapa Tuhan ingin ya, kebaikannya ada di keluarga ini? Dia ingin keluarga ini bisa menyampaikan kabar baik, yaitu Injil Tuhan Yesus. Apa itu Injil? Kabar baik. Apa itu kabar baik? Satu, Kristus sudah mati untuk dosa kita sesuai kitab suci. Yang kedua, dia sudah dikubur. Yang ketiga, dia bangkit pada hari ketiga sesuai kitab suci. Yang keempat, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Jadi kita lihat di sini bahwa pemimpin pesta itu berkomentar sangat tepat. Orang dunia memulai sesuatu dengan baik, tapi tidak bisa mengakhiri dengan baik. Ya, banyak keluarga yang memulai kehidupan mereka dengan semangat, tiba-tiba bercerai, ya kan? Kita baca di koran. Tetapi keluarga Kristen kemarin baik, hari ini baik,
besok tetap baik. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus. Ada apa? Nah, apa buktinya keluarga ini ada Tuhan Yesus? Tiap hari membaca firman Tuhan. Ya, untuk menjaga keluarga ini tidak ada jalan adalah dengan kata-kata Yesus. Nah, ayat 11. Hal ini dibuat Yesus di Kana, ulangi lagi ya, Kana itu di Galilea. Tadi saya katakan ada dua Kana Galilea dan Kana Asyir. Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, ayat 11. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, Tuhan Yesus ya, mujizat yang pertama adalah di pesta perkawinan, mengubah air menjadi air anggur. Ya, itu mujizat pertama. Karena ada beredar buku-buku palsu. Buku-buku apa? Palsu. Tentang mujizat-mujizat Yesus sebelum dia berumur 30 tahun. Itu buku-buku palsu ya. Perjanjian lama ada 20 buku palsu, perjanjian baru ada 26 buku palsu. Ya, buku palsu tentang Yesus. Nah, buku palsu itu menceritakan Yesus yang tidak sama dengan 4 Injil. Mereka bilang begini ya, Tuhan Yesus sejak kecil sudah bisa melakukan mujizat loh. Apa yang terjadi? Waktu Yesus bermain-main dengan kawan-kawannya. Kawan-kawannya kan mainan-mainan yang biasa. Tiba-tiba Yesus membawa mainan dari tanah liat yang bentuknya binatang. Terus Yesus bilang, berubah engkau menjadi binatang sungguhan. Dan mainan itu berubah menjadi binatang. Dan kawannya jadi nangis. Apakah Yesus pernah bully orang seperti itu? Nah, itu buku-buku palsu tentang Yesus yang masih kecil. Ada juga ya mujizat palsu yang dikatakan waktu Yesus ditangkap. Kemudian Yesus dicium oleh Yudas. Jadi waktu Yudas mencium Yesus, Yudas berubah menjadi Yesus, Yesus menjadi Yudas, sehingga yang dipaku di salib bukan Yesus tapi Yudas. Betul? Salah. Kalau Yudas yang disalib, kamu bisa selamat nggak? Nah, tidak bisa. Makanya ya banyak buku-buku palsu. Dan sekarang ya kalau kamu cek ya di Kementerian Agama, justru ya waktu mereka menjelaskan Quran, mereka mengutip loh buku-buku palsu itu untuk menyelewengkan Injil yang asli. Bahaya sekali zaman sekarang. Kalau kita nggak benar-benar belajar firman Tuhan, dan kita akan disesatkan. Dikatakan mujizat Yesus waktu dia kecil, nggak ada. Karena di sini dikatakan apa? Mujizat Yesus yang pertama. Kenapa yang pertama? Sudah saya katakan, Yesus adalah nabi, imam, dan raja. Dia harus melayani pada saat usianya 30 tahun. Jadi selama itu, dari kecil sampai 30 tahun, ada nggak dia melakukan mujizat? Nggak ada. Apakah Yudas yang disalib? Bukan. Yesus yang disalib. Kenapa Yesus yang disalib? Karena kalau Yudas yang disalib, apa yang terjadi? Kita nggak bisa selamat. Yudas berdosa seperti kita. Yudas itu pencuri loh. Yesus, dia tidak ada dosa, dia disalib untuk menyelamatkan kita dari dosa. Ya, banyak orang berusaha membuat ya cerita-cerita palsu bahwa Yesus tidak bangkit. Ya, mayatnya dicuri. Ada orang mengatakan Yesus tidak bangkit. Jadi waktu dia dikubur, ya Yesus tubuhnya jadi gas, jadi hilang dari itu. Ya, jadi banyak cerita-cerita palsu. Kalau kamu tidak membaca ya Injil Tuhan Yesus, maka cerita palsu itu bisa dipercaya sehingga orang tuh menjadi tidak percaya Yesus dan binasa. Nah, kita lihat di sini ayat yang terakhir. Dikatakan Yesus ya menyatakan kemuliaannya, bahkan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum, ini di rumahnya mertua Petrus, bersama-sama dengan ibunya. Disebut 3 kali ya, kata ibu Yesus, ayat 3, ayat 5, dan ayat 12. Dan saudara-saudaranya. Nah, kamu lihat di sini ya, saudara-saudara Yesus sampai Yesus mati belum percaya Yesus loh. Ini susahnya menjadi keluarga loh. Bapak ibu bisa percaya Yesus, anak-anak menjadi tantangan. Bisa nggak anak-anak dibawa oleh bapak ibu percaya Yesus? Kamu bayangkan ya, Yesus kan, dia adalah
Tuhan jadi manusia. Dia tinggal di keluarga Maria, tapi kalau kamu baca Injil Yohanes pasal 7, semua adik-adik tirinya nggak percaya dia. Adik-adik tirinya bilang Yesus udah gila. Siapa mereka? Yakobus, ya, Yudas, Yoses, ya, Simon, dan adik-adik perempuan. Ya, ada 4 adik laki-laki dan beberapa adik perempuan nggak percaya Yesus. Kapan mereka percaya Yesus? Dalam 1 Korintus 15, waktu Yesus bangkit menampakkan diri kepada siapa? Adik tirinya Yakobus dan adik-adik yang lain, baru mereka percaya Yesus. Jadi tantangan keluarga apa? 1, harus punya pembimbing rohani. Paham ya? Nggak boleh ya nggak punya pembimbing rohani. Yang kedua, turut perintah Tuhan Yesus. Bagaimana caranya menurut perintah Yesus? Tiap hari harus baca firman, hari Minggu harus ke gereja. Yang ketiga, bukan hanya Bapak Ibu percaya Yesus, anak-anak pun harus percaya Tuhan Yesus. Karena Tuhan bukan hanya menyelamatkan orang tua, tapi Dia mau seluruh keluarganya selamat. Karena di muka bumi ini begitu banyak penyesatan, dan kita bersyukur ya bahwa keluarga yang mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan, bukan hanya hari ini baik, besok pun tetap baik. Tidak ada yang tidak baik yang terjadi di keluarga kita. Paham? Semuanya adalah kebaikan dari Tuhan. Nah, kita bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan nanti ya Bapak Pendeta Elekin Pang akan menyerahkan Injil Tuhan Yesus ini ya, yang hardcover kepada kepala keluarga, dan sebagai simbol ya, tiap hari harus dibaca ya Injil Tuhan Yesus, supaya kalau diajari Injil yang palsu, kamu tahu itu palsu. Yang asli adalah ini. Paham ya? Karena banyak beredar ya tentang Injil-Injil yang palsu, khususnya di Indonesia. Paham? Ya, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan tentang mujizat Tuhan Yesus yang pertama di sebuah keluarga di Kana di Galilea, di mana Maria dapat membimbing keluarga ini untuk lepas dari masalah. Dan kami juga bersyukur Tuhan Yesus yang berbelas kasihan telah turun tangan memberikan perintah kepada para pelayan, dan mereka semua mentaati perintah Yesus. Dan kami bersyukur para murid bisa percaya Yesus, dan mempelai pria mendapatkan berkat yang luar biasa, bahwa keluarganya kalau terus mengandalkan Tuhan Yesus akan selama-lamanya baik. Ya Bapa, kiranya kami semua di sini, khususnya keluarga Saudara Min Kyun, bukan hanya mendapatkan kebaikan dari Engkau, Engkau bisa membawa keluarga ini menjadi penyampai kabar baik kepada semua orang yang mereka temui. Kami serahkan Bapa keluarga ini dalam pimpinan Engkau, kiranya mereka setiap hari bisa hidup bersama Tuhan Yesus dan berjalan sesuai dengan firman-Mu. Ya Bapa, ampunilah dosa kami serahkan acara selanjutnya dalam pimpinan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.是個感謝主恩典，喺敬當朝時候時間能夠來到大家嚟明捐之上，隔大家預咗支播一隻家庭向嚟做大家一個步行，大家結伴嘅禮節。感謝主是個專業大家儀式，上樣大家就開下來嗬，有少就開下佢好啦。我俾人用啥禱告？全能慈悲全父上帝感謝你嘅恩典，在建宗教時候，我哋得咗人按寶貴時間，能夠40歳嚟嘅明捐家庭康，加個太太家庭康來舉行嚟嘅簡簡單單嘅婚禮儀式。婚宴乃係上帝所嚟嘅所實嚟嘅。在聖經上，亦係從之經以上18節講嘅第二啲，也無發現講嘅嘅人冇圖佢，因為佢要一個叛逆，做嘅偏愛幫自己，凡敬畏上帝嘅進行主禱嘅，必須為蒙上帝祝福。
希伯來書13章4節一講是家庭原地，人人應當愛同意遵守上帝嘅判例，因為當聖潔嘅判例舉行嘅時候，建立一個美滿基督化家庭，是到單一嘅你怎樣撒能夠找到你的呢心願，能夠在主裡面合而為一一直到人和睦相處，並且你讓啥愛啥是到人家第一處，我見半日半風之先父先知名來為你讓啥一個結婚，從今以後結為夫婦，上帝所配合的人不可以分離去。我真感謝你，主耶穌，你祝福你嘅家庭，祝福佢哋嘅工作。祝福佢哋一切所做都在主你嘅面前蒙有恩典，因為你係我哋恩主，我哋何處不在你以外，我哋獻上感謝禱告，奉靠救主耶穌基督的聖名求，阿門。耶穌，耶穌，今天我禱告，只有別人蒙救恩。願賜我一讚恩，阿門！唱好嚟，呀，好嘅嚟，呀感謝主。盼望你能夠明日帶日產日親屬家庭好嘅成長，明日就做先見係上帝嘅話，嚇。你到處你是多得恩典哦，你恩典哦，哎嗬你首先要耶穌上帝本嘅恩典咧，人性咧，人咧唔會改變嘅，將來世界離開嘅世界，要進到天家，享受天堂嘅福樂就會幫助你。正唱嚟嘅袁傳濤帶領時嘅禱告，感謝嚟嘅慈悲。Bapa Surgawi, sekali kami datang pada Engkau bersyukur di pagi hari ini kami telah melaksanakan yaitu kebaktian peneguhan pernikahan yaitu Bapak Yahel Menkyun dan Ibu Iyut, di mana Engkau telah mempersatukannya dalam pernikahan yang kudus. Kiranya Engkau menolong keluarga ini agar mereka dapat selalu setia kepada Engkau, selalu dan hidup di dalam Tuhan dan berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kami menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati dan anak-anaknya dalam tangan kita diserahkan tangan Tuhan. Kami menyerahkan dan pulang di Pulau Pintit supaya diserahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang dari kita berdoa. Amin. Amin. Kamsia. Kita akan mengakhiri kebaktian peneguhan nikah. Kita akan menyanyi nyanyian yaitu dua ratus dua puluh tiga. 223. Ku tak tahu hari esokku. Ku tak tahu hari esokku, hanya hidup untukmu.
ataukah hari gelap, ku tak kuat di hari esok, karena ku tahu janjinya. Kini ku berserah penuh, karena Dia Maha tahu. Banyak hal yang terjadi dalam hidupku ini, untuk Apa yang berkuasa mengatur semuanya. Ku tak tahu hari esokku, mungkin miskin terlantar, bungamu yang kau pelihara, aku ini antaranya. Jalanku kan kau senang, imanmu beri penerang, hidupku kau pandu selalu, arahmu lindungan. Banyak hal yang terjadi dalam hidupku ini, ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Meski jalan makin terang, bagai tangga ke sorga, bebanku makin meringan, dari remah jadi terang. Di sana terang benderang, tiada air mata, terlihat perisai indah, berkat Tuhan melimpah. Banyak hal yang akan terjadi dalam hidupku ini, ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Selanjutnya kita doa berkat ya Bapak Pendeta. Okay. Sự có kết thúc cái đồng chí的节目，这个令人感触，这个两首就圣经里面所应许的祝福。当然，我主耶稣基督恩惠、天父上帝的慈爱、心灵的感通的交通，常常的总体上門同在，從今時一直到盡盡人人。阿門，阿門，頌。阿門。Sang cho mẹ tổ sanh phi nhân song ti chủ phụ thay cả chỉ có chọn nhân chủ sư phụ
Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberi kasih karunia, karunia damai sejahtera diberi Tuhanku. Amin.